Hai everyone, kenalin nama gue Feby. Dan di video gue yang pertama ini gue mau sharing tentang Mapres. Oke, sedikit background tentang gue. Jadi gue itu kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, angkatan 2017. Dan di tahun ini, di tahun 2020, gue terpilih jadi mahasiswa berprestasi ITB. Dan semenjak itu lumayan ada beberapa orang lah nanyain gue tentang gimana sih caranya jadi Mapres, apa aja yang perlu diperhatikan, terus experience lu jadi Mapres tuh gimana sih, apakah dari awal lu emang udah pingin nih jadi Mapres ketika baru masuk ITB gitu ya. Nah, in this video gue bakal sharing-sharing tentang itu dan hopefully yang gue share ini bisa bermanfaat buat kalian. Pertama gue pengen ngejawab nih pertanyaan yang tentang apakah sejak awal masuk ITB tuh Feby emang udah pingin jadi Mapres, jadi udah persiapkan diri untuk jadi Mapres gitu ya. My answer to that question is no. Jadi ketika gue baru masuk ITB, gue nggak gitu tahu lah tentang Mapres karena boro-boro tahu tentang Mapres ketika gue lulus SMA aja gue bingung banget mau kuliah di mana, mau jurusan apa. Jadi I have very little knowledge about Mapres, apalagi cara seleksi dan lalala gitu, kayak gue nggak tahu samsek, so it's a no. Jadi I assume you guys udah tahu lah ya definisi dari Mapres, like you can just Google it. A bit about Mapres. Jadi Mapres itu tuh kayak seleksi lah untuk milih seseorang gitu, memilih mahasiswa, dan itu ada jenjang-jenjangnya. Jadi pertama tuh seleksinya tingkat jurusan, habis itu nanti tingkat fakultas, habis itu nanti tingkat universitas, and then nanti ada tingkat daerah dan ada tingkat nasional. Nah, di video kali ini gue bakal share tentang komponen-komponen penilaiannya Mapres sih. Jadi kalau misalnya apalagi kalian pingin prepare untuk jadi Mapres, kalian bisa lebih tahu gitu kira-kira apa sih yang harus kalian tingkatkan, apa yang harus kalian persiapkan sejak dini. Dan gue juga bakal share tentang experience gue selama gue menjalani seleksinya. Jadi supaya kalian punya gambaran yang slightly lebih jelas lah ya. So, untuk komponen penilaian menurut gue itu ada dua kategori utama lah. Jadi ada yang kategori akademik sama non-akademik. Nah, untuk yang kategori akademik ini cukup obvious, itu dilihat dari transkrip dari IPK kalian sih. Jadi IPK minimal untuk bisa daftar jadi Mapres itu adalah 3. Gue bilang daftar ya karena Mapres ini kan seleksi. Jadi tergantung dari ketentuan di fakultas, jurusan, universitas kalian, tapi harusnya kayak IPK kalian minimal 3 tuh qualified untuk bisa daftar. Cuma karena itu adalah nilai minimal, jadi kalau nilai kalian makin tinggi, IPK kalian makin tinggi, tentunya nilainya lebih tinggi lagi gitu. Cuma my point is IPK itu is not everything lah ya, it's only a part of the scoring gitu. Itu cuma salah satu komponen. Karena itu komponen, jadi kayak semakin tinggi semakin bagus, tapi kalau sangat-sangat tinggi juga nggak menjamin bahwa kalian bisa menjadi unggul di komponen-komponen lainnya. Selanjutnya itu ada komponen yang non-akademik. Nah, ini breakdownnya agak lebih banyak. Jadi di non-akademik itu ada 3 kategori utama. Yang pertama itu prestasi, yang kedua karya tulis, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Nah, gue bakal bahas satu-satu. Yang pertama untuk kategori prestasi. Nah, kategori prestasi ini adalah untuk melihat pencapaian kalian selama kalian kuliah. Nah, prestasi ini dibagi lagi jadi 2. Ada prestasi yang dari kompetisi sama prestasi yang bukan dari kompetisi. Kalau kompetisi ya again straightforward lah ya, dari perlombaan-perlombaan yang kalian ikuti gitu, dan perlombaannya itu bisa di berbagai bidang. Mungkin yang jadi pertanyaan, apakah lombanya harus sesuai sama jurusan kita gitu ya. As far as I know sih enggak, kayaknya enggak ada komponen penilaian kesesuaian lomba. Cuma itu setahu gue ya. Jadi kalau dari gue sih explore aja apapun yang kalian mau explore gitu. Nah, itu yang dari kompetisi. Next yang dari bukan kompetisi, itu prestasinya gimana sih kalau bukan kompetisi? Nah, itu bisa aja dari penghargaan ataupun jadi pengurus di organisasi. Next adalah tentang penilaian dari si prestasi ini. Jadi nanti penilaiannya itu ada kurang lebih kayak 2 jenis. Dari yang kompetisi dan penghargaan dulu nih gue bahas. Jadi kalau untuk kompetisi dan penghargaan, nanti penilaian dilihat dari 3 hal. Ada tingkat, pencapaian, dan juga pelaksana kegiatannya gitu. Nah, kalau tingkat itu gimana sih? Maksudnya tingkat itu maksudnya kayak cakupan acaranya. Jadi kayak apakah itu di tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional, atau tingkat internasional. Tentunya kalau misalnya tingkatnya makin tinggi
tinggi, poinnya juga makin tinggi. And then ada lagi namanya yang bagian pencapaian. Pencapaian ini sebenarnya kayak juaranya sih, atau ekuivalensinya. Jadi kayak juara 1, 2, atau 3. Lagi-lagi kalau misalnya juaranya juara 1 ya nilainya lebih tinggi daripada juara 2, dan begitu pula selanjutnya. Terus ada yang menarik ini adalah pelaksana. Pelaksana ini maksudnya achievement ini didapatkan secara individu atau secara kelompok. Jadi nilai kalau lu dapat prestasi secara individu dan kelompok itu beda. Dan bedanya itu menurut gue cukup signifikan. Karena kalau lu ikut lomba yang individu itu nilainya 2 kali lipat daripada kelompok. 2 kali lipat maksudnya gimana? Jadi misalnya nih, kalian lombanya di tingkat let's say nasional gitu ya. Habis itu pencapaiannya juara 1. Nanti misalnya kalau kalian lombanya individu, nilainya itu adalah 10 poin. Tapi kalau kalian ikut lombanya secara kelompok, nilainya itu cuma 5 poin. Jadi kayak bedanya setengah, itu lumayan banget sih menurut gue. Misalnya masih di tahapan yang perlombaan provinsi dan juara 3 gitu ya. And then kalau provinsi juara 3, kalau misalnya individu menang ya poinnya 2. Habis itu kalau misalnya dia kelompok, poinnya setengahnya berarti 1 gitu kan. Ya mungkin perbedaannya dikit lah, cuma beda 1. Tapi ketika ini kompetisi atau penghargaannya itu tingkat internasional, habis itu juara 1 gitu ya. Nanti misalnya kalau lu individu nilainya tuh 20 misalnya. Terus nanti kalau lu kelompok nilainya 10. Jadi kepotongnya lumayan banyak sih di sana. Next adalah penilaian untuk yang pengurus organisasi. Jadi kan tadi salah satu prestasi itu bisa dari jadi pengurus organisasi gitu ya. Nah kalau untuk pengurus organisasi itu penilaiannya juga ada 3 bagian nih. Jadi yang pertama ada tingkatannya sama kayak yang tadi gitu. Jadi ada kayak tingkat misalnya fakultas atau prodi, and then tingkat provinsi, nasional, regional, dan internasional. Dan lagi-lagi kalau tingkatannya makin tinggi, nilainya makin tinggi juga. Terus ada juga dari pencapaian. Nah pencapaiannya ini agak beda ya, bukan kayak juara 1, 2, 3, tapi pencapaiannya lebih kayak role kamu di organisasi itu jadi apa. Apakah jadi ketua atau badan pengurus harian. Nah nilainya ketua sih lebih tinggi ya dari nilainya badan pengurus harian. Cuma bedanya nggak sejomplang lomba yang kelompok sama individu gitu. Bedanya tuh paling poinnya kayak flat gitu loh. Jadi misalnya jadi ketua di tingkat provinsi nilainya 10, nanti jadi badan pengurus itu nilainya 8, and then misalnya jadi ketua di internasional nilainya 20, jadi badan pengurus di tingkat internasional itu nilainya 18. Jadi bedanya nggak sejauh itu. Nah yang ketiga itu ada jenis organisasi. Nah ini tuh dibedainnya jadi 2. Ada organisasi yang pakai pemilihan, contohnya kayak BEM, UKM, HIMA, dan lain-lain. Dan ada organisasi yang nggak pakai pemilihan gitu. Kalau nggak salah contohnya tuh badan semi otonom. Jadi untuk organisasi yang pakai pemilihan itu nanti nilainya bakalan slightly lebih tinggi daripada yang nggak pakai pemilihan. Pertanyaan selanjutnya mungkin terkait ke berapa prestasi yang kita ajuin itu ya. Kalau untuk minimal setahu gue sih nggak ada gitu. Cuma kalau semakin banyak ya poin yang lu dapetin bisa makin banyak gitu kan. Nah tapi kalau untuk banyak itu ada maksimumnya. Maksimumnya adalah 10 prestasi. Jadi make sure nanti lu bisa pilih lah 10 prestasi terbaik yang bisa kontribusi nilai paling maksimal buat lu juga. Nah kalau dari pengalaman gue sendiri yang menarik itu adalah selama gue kuliah kan gue ikut organisasi jadi pengurus dan juga gue ikut kegiatan perlombaan. Dan gue lebih banyak join kegiatan perlombaan. Tetapi ketika gue daftar Mapres yang gue apply, kayak lebih banyak yang ketika gue jadi pengurus deh, karena nilainya lebih tinggi daripada lomba yang gue ikutin. Soalnya lomba yang gue ikutin itu kebanyakan kelompok. Gue nggak bilang bahwa ya udah kalau gitu kita harus mulai mengerjakan segala sesuatu pokoknya individu nggak kayak gitu ya. Cuma kayak ya it's a fun fact aja for you. Tapi do whatever you want to do lah, kayak mau explore apa aja silakan, jangan terbebani cuma karena ya pokoknya gue harus individu, pokoknya gue harus kelompok. Jadi gitu. Oke, kategori selanjutnya dari komponen non-akademik adalah karya tulis. Jadi kalau untuk karya tulis itu nanti kalian diminta untuk buat ide yang berhubungan dengan Sustainable Development Goals atau SDG. Terus yang dinilai itu adalah kualitas kontennya. Kualitas konten maksudnya gimana gitu ya. Kualitas konten maksudnya kayak kreativitasnya, and then manfaatnya, kemungkinan untuk ide kalian diimplementasikan.
dan lain-lain. Pokoknya hal-hal sekitar itulah. Selain itu juga bakal dinilai cara penulisan. Jadi cara penulisan kayak struktur kalian ngebuat makalahnya, terus kayak penggunaan bahasanya, things like that. Kalau note dari gue untuk karya tulis ilmiah, menurut gue sih nggak usah dipusing-pusingin dari jauh-jauh hari. Cuma kalau kalian mau mikirin idenya dari sekarang, ya that's okay, gue nggak ngelarang juga. Gue ngomong gitu karena dari pengalaman gue nih, gue diarahin untuk ngebuat makalah tentang SDG yang ada sekitar 15 lembar gitu dimintanya, dan itu tuh dimintanya dalam 2 hari udah kelar. Jadi kayak ya siap-siap ngebut aja teman-teman. Oke, kategori selanjutnya dari komponen non-akademik adalah kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris ataupun bahasa PBB lainnya. Jadi kalau bahasa PBB lainnya itu maksudnya yang resmi diakui PBB gitu. Jadi kayak ada bahasa Arab, Tionghoa, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Gimana caranya bahasa asing ini dinilai? Jadi nanti setelah kalian ngebuat karya tulis atau makalah yang tentang SDG tadi, itu bakalan ada presentasi dan tanya jawab. Jadi ketika presentasi dan tanya jawab itu kalian bakalan pakai bahasa asing. Yang dinilai apa sih dari kemampuan berbahasa asing? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah konten. Nah, konten ini emang tadi udah dinilai kan di karya tulis tentang kualitas ide dan lain-lain gitu. Cuma ketika kalian presentasi, kemungkinan nanti jurinya bisa aja beda atau mungkin jurinya bertambah gitu. Ada pihak-pihak lain juga lah. Jadi nanti konten kalian dinilai lagi. And then yang kedua adalah accuracy. Ini lebih tentang grammar and vocab. Yang ketiga itu adalah tentang fluency and pronunciation. Dan yang keempat adalah comprehension and response. Nah ini tuh bakal dinilai, menurut gue sih kelihatan ketika lu menjelaskan, lu tuh kelihatan lu ngerti nggak, dan ketika lu ditanya suatu pertanyaan lu bisa ngejawab dengan jawaban yang nyambung atau enggak. Nah kalau dari pengalaman gue sendiri, kemarin sih gue pakai bahasa Inggris, dan yang ngenilai presentasi gue itu ada dosen dan juga mahasiswa. Cuma gue penasaran sih, kalau misalnya lo pakai bahasa Spanyol gitu kan, itu yang nilai gimana cara nilainya ya? Kayak I wonder if you guys know, please let me know. Kayak gue kepo sih tentang itu. Oke, jadi sebenarnya that's all untuk yang komponen penilaian. Nah, gue mau share sedikit tentang lesson learn yang gue dapetin dari mengikuti proses pemilihan Mapres ini. Jadi for me, lesson learn-nya adalah in whatever you do, just do your best. Kenapa gitu? Karena ketika lo ngelakuin sesuatu sekarang, mungkin lo belum tahu nih dampaknya ke depan buat lo tuh buat apa gitu, manfaatnya buat apa. Cuma kalau lo ngelakuin dengan sebaik mungkin, pasti hal tersebut juga bakal ngebawa dampak positif buat lo. Contohnya selama kuliah gue cukup aktif untuk ikut kegiatan, misalnya jadi pengurus di organisasi, gue ikut lomba. Ternyata hal-hal tersebut itu bisa bermanfaat untuk membantu gue menjadi qualified untuk jadi Mapres, even though I was not aiming for it at first. Okay, so that's all for this video. Hopefully what I share can be useful for you. Please like and share this video to your friends who might need it. And then if you have any interesting topic that you want me to talk about, please let me know. You can just leave it in the comment section below or just direct message me on Instagram. So yeah, thank you for watching. Bye bye.